Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Albi Pangesta, NIM 0551216619, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agrobisnis, UPBJJ, Universitas Terbuka Kota Jambi. Tugas 1, dasar-dasar penyuluhan. Pendahuluan. Dalam penyuluhan pertanian memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan petani. Melalui kegiatan penyuluhan, petani dibimbing untuk berinovasi dan menerapkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan agar hasil pertanian meningkat secara berkelanjutan. Dalam pembahasan pertama, beberapa konsep pengertian penyuluhan. Kedua, komponen sistem penyuluhan atau sasaran penyuluhan. Ketiga, mengamati kegiatan penyuluhan kelompok tani. A. Tema kegiatan penyuluhan dan sasaran kegiatan penyuluhan. B. Karakteristik sasaran penyuluhan. C. Mendeskripsikan kelompok tani dan struktur organisasi. 1. Beberapa konsep pengertian penyuluhan. 4 konsep pengertian penyuluhan, yaitu yang pertama, penyuluhan sebagai proses pendidikan. 2. Penyuluhan sebagai proses perubahan. 3. Penyuluhan sebagai proses memperdayaan. 4. Penyuluhan bukan sekedar penerangan. 1. Penyuluhan sebagai proses pendidikan. Penyuluhan pertanian menurut Van der Ban en Alquist pada tahun 1999, penyuluhan pertanian merupakan pendidikan informasi bagi orang dewasa, khususnya petani. Tujuannya untuk mengubah perilaku, pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar petani mampu memecahkan masalah dalam usaha tani. Melalui proses belajar yang fleksibel dan partisipatif, petani yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, dan yang tidak mau menjadi mau melakukan perubahan. 2. Penyuluhan sebagai proses perubahan. Menurut Mardikanto pada tahun 2013, penyuluhan merupakan proses perubahan yang disengaja dan terencana. Penyuluh berperan menumbuhkan kesadaran petani akan pentingnya perubahan dengan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, bukan dengan paksaan. 3. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan. Penyuluhan juga merupakan proses pemberdayaan petani agar mampu mandiri dan mengambil keputusan sendiri. Pemberdayaan ini membuat petani menjadi lebih berdaya untuk berpikir, bertindak, dan bekerja sama dalam memperbaiki kesejahteraan secara berkelanjutan. 4. Penyuluhan bukan sekedar penerangan. Menurut Van der Ban dan Haunkes pada tahun 1999 menjelaskan bahwa penyuluhan lebih dari sekedar penyampaian informasi. Penyuluhan melibatkan pendampingan, motivasi, demonstrasi, dan umpan balik hingga terjadi perubahan perilaku petani. Dalam artinya, penyuluhan tidak berhenti pada transfer informasi, tetapi berkelanjut sampai petani mampu menerapkan inovasi baru di lapangan. 2. Komponen sistem penyuluhan atau sasaran penyuluhan. Konsep sistem penyuluhan sasaran penyuluhan ini dalam pengertiannya secara hafifah, sasaran berarti pihak yang menjadi tujuan kegiatan. Dalam konteks penyuluhan pertanian, sasaran penyuluhan adalah pihak yang diharapkan memperoleh manfaat dan mengalami perubahan perilaku serta peningkatan kemampuan. Sasaran penyuluhan bukan hanya objek pasif, tetapi mitra aktif dalam proses belajar, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pertanian. Alasan disebut sasaran. Pertama, fokus utama kegiatan. Seluruh kegiatan penyuluhan diarahkan untuk membantu petani meningkatkan kemampuan mengelola usaha tani. 2.
sebagai menerima manfaat. Sasaran menerima manfaat langsung melalui proses pembelajaran dan perubahan perilaku. 3. Sebagai subjek dan mitra dalam penyuluhan partisipatif, sasaran berperan aktif memberikan masukan dan bekerjasama dengan penyuluhan. 4. Memiliki kedudukan setara. Petani memiliki hak untuk menentukan apakah menerima atau menolak inovasi, karena perubahan sejati muncul dari kesadaran diri sendiri. 3. Mengamati kegiatan kelompok tani. A. Tema kegiatan penyuluhan dan sasaran kegiatan penyuluhan. B. Karakteristik sasaran penyuluhan. C. Mendeskripsikan kelompok tani dan struktur organisasi. A. Dalam tema kegiatan penyuluhan dan sasaran kegiatan penyuluhan yang saya amati di wilayah Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian atau BPP. Desa Sungai Gelam bekerjasama dengan kelompok tani yaitu Karya Makmur. Tema kegiatan penyuluhan tersebut adalah pemanfaatan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas hasil panen dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dalam sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah para petani anggota kelompok tani Karya Makmur yang sebagai besar merupakan petani sayur seperti cabai, tomat, terong, dan sawit. Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam membuat dan menggunakan pupuk organik secara mandiri agar biaya produksi dapat ditekan dan kualitas hasil panen pertanian meningkat. B. Karakteristik sasaran penyuluhan. Sasaran kegiatan penyuluhan yaitu anggota kelompok tani Karya Makmur memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Usia dan pengalaman. Sebagian besar berusia antara 30 tahun hingga 55 tahun dengan pengalaman bertani lebih dari 5 tahun. Mereka sudah terbiasa mengolah lahan dan terbuka terhadap inovasi baru. 2. Pendidikan dan pengetahuan. Rata-rata tingkat pendidikan adalah SMP hingga SMA dengan kemampuan membaca dan memahami informasi teknis pertanian yang cukup baik. 3. Motivasi dan keterlibatan. Para petani memiliki motivasi tinggi untuk belajar, terutama tentang teknologi ramah lingkungan dan cara meningkatkan hasil panen. Mereka aktif dalam diskusi kelompok dan mau mencoba praktik baru di lapangan. 4. Sosial dan ekonomi. Anggota kelompok tani memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah dan sebagian besar menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Namun, mereka memiliki semangat gotong royong yang tinggi dan sering bekerja sama dalam kegiatan tanam dan panen. Dengan karakteristik seperti ini, penyuluh menggunakan pendekatan demonstrasi dan praktik langsung karena lebih mudah dipahami oleh petani dewasa yang belajar dari pengalaman. C. Mendeskripsikan kelompok tani dan organisasinya. Di Karya Makmur, alamat Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, jumlah anggota 25 petani aktif, bidang usaha hortikultura, cabai, tomat, terong, sawit. Dalam kegiatan mendeskripsikan kelompok tani dan organisasinya, terbuat ada visi dan misi dari kelompok tani tersebut, yaitu visi mewujudkan petani yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera melalui pertanian ramah lingkungan atau Dinas Pertanian Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2023. Misi yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui penyuluhan. 2. Pengembangan pertanian organik dan pengolahan limbah. 3. Memperkuat kelembagaan dan kemitraan. Yang keempat, memperluas jaringan pemasaran hingga pertanian. Dalam struktur organisasi terbagi terbentuk yaitu Ketua Bapak Santoso, Sekretaris Ibu Rina Marlina,
Bendahara Bapak Rudi Hartono, dan beranggota 22 orang petani aktif. Untuk tugas-tugas dalam kelompok ini, ketua memimpin dan mengambil keputusan dalam kegiatan kelompok. Sekretaris mencatat administrasi dan dokumentasi kegiatan. Bendahara mengelola keuangan dan bantuan pemerintah. Lalu anggota melaksanakan kegiatan produksi dan pelatihan serta panen bersama. Untuk kegiatan rutin, yang pertama pertemuan bulanan membahas jadwal tanam, hama, dan pemasaran. Yang kedua, mengikuti penyuluhan dari BPP. Ketiga, melakukan kerja bakti, panen bersama, dan pembuatan pupuk organik. Berikut lampiran contoh foto, terdiri dari tanaman, terong, dan kelapa sawit. Lampiran foto selanjutnya yakni tomat, cabai. Baik, kesimpulan dari tugas 1, dasar-dasar penyuluhan. Dalam penyuluhan pertanian merupakan proses pendidikan non formal yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengubah perilaku petani agar mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Petani bukan hanya menerima informasi, tetapi juga mitra aktif yang berperan penting dalam pengembangan inovasi pertanian. Contoh, di Desa Sungai Gelam menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petani melalui penerapan pertanian organik berkelanjutan. Demikian video jawaban tugas tutorial 1 saya tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam penyuluh pertanian dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.